Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama saya tentunya Ratu IKBKJ di channelnya Ratu IKBKJ. Oke guys, kita mungkin lama ya nggak cuma kayak gini lagi buat ngobrolin topik-topik yang kiranya penting buat kita bahas. Kemarin sih sempet ngupload konten baru ya, tapi kalau untuk kemarin itu adalah kontennya seputar ucapan gitu selamat untuk organisasi ABDA. Nah, kali ini terbaru ini saya mau ngajakin kalian buat ngebicarain tema soal politik. Ngomong-ngomong soal politik, kali ini ada hal yang lagi rame baru-baru ini dan saya pikir sih ini penting banget buat kita bahas gitu ya. Yaitu soal perpindahan ibu kota baru yang bukan hanya rencana lagi tapi udah diketok gitu, yaitu untuk menjadi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih urgensinya di tengah pandemi seperti ini perpindahan ibu kota baru tetap dilakukan gitu. Dan gimana menurut analisis saya gitu ya sebagai pengamat terkait keputusan ini, apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan urgent di tengah pandemi ini atau sebenarnya ada pilihan lain gitu yang lebih tepat gitu. Oke, langsung saja guys. Ngebicarain soal perpindahan ibu kota baru. Kalau saya pikir sih ketika banyak lawan politisi atau oposisi yang mengkritiki keputusan dari Presiden Jokowi, itu menurut saya adalah sebuah tindakan yang tepat. Kenapa? Karena di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, perpindahan ibu kota baru itu nggak urgen gitu loh. Urgensinya nggak ada. Saya ingin bicara seperti ini gitu. Ada dasar analisisnya. Apalagi perpindahan itu ke Kalimantan Timur gitu. Kenapa? Why gitu? Oke, gini. Kalau dulu di awal-awal Jokowi pernah dibilang rencananya untuk pindah ibu kota baru itu karena Jakarta udah sering banjir, sulit diatasi dan lain sebagainya gitu ya. Alasannya sih gitu. Tapi baru-baru ini dalam pidato dia pengen ngomong kalau dia tuh punya rencana untuk bikin Indonesia tuh kayak di Inggris, dimana antara ibu kota pemerintahnya dan kota bisnisnya itu beda, di mana Jakarta nanti akan dijadikan kota bisnis gitu kan. Nah, kalau kayak gitu tuh apa dampaknya? Kan pasti tetap kepadatan penduduk di Jakarta itu semakin tinggi kalau dijadikan kota bisnis. Lalu korelasinya dari pendapat dia yang dulu di beberapa tahun lalu yang dia bilang bahwasanya pindah ibu kota baru itu untuk menanggulangi banjir, kepadatan penduduk dan sebagainya. Nah, itu di mana gitu konsistensinya gitu. Satu hal itu yang kita pertanyakan juga sih dari seorang keputusan yang menjadi pemimpin di negara kita ini gitu. Harusnya ada korelasi dan konsistensi terhadap ucapannya. Apalagi dulu waktu dia masih jadi Gubernur Jakarta, Jokowi pernah bilang kalau dia bakal bisa ngatasin banjir, ngatasin masalah kemacetan dan sebagainya di Jakarta ini dengan gampang kayak gitu. Dan hasilnya sekarang ya kita tahu sendiri lah gitu. Oke, kita nggak usah lama-lama bicara ke poin itu ya, pasti udah jelas sih ya. Kalau di situ memang dia nggak konsisten. Terus analisis berikutnya, kalau saya pribadi sih mungkin dari pernyataan awal udah agak condong kurang sepakat ya terkait perpindahan ibu kota baru ini. Kemudian selain dasar satu tadi, dari analisis saya kenapa ini sebenarnya nggak tepat gitu untuk diputuskan perpindahan ibu kota baru itu, analisis saya yang kedua gini. Ketika ibu kota baru itu pindah ke Kalimantan Timur, ini bukan saja nggak lagi urgensi di tengah pandemi,
tapi juga sebuah keputusan yang sebenarnya terlalu keburu-buru dan nggak dipikirin gitu terkait gimana nanti dampak dari sisi lingkungan hidupnya. Apakah lagi kalau Jokowi bilang terkait penanganan banjir dan lain sebagainya ya, gejala alam. Nah ini kita akan bahas gitu, bakal berdampak. Terus yang kedua, analisis yang nggak dipertimbangkan juga itu analisis sosialnya, analisis sosial dan politiknya. Sekarang di analisis sosial, politik, dan budaya ya, 3. Kenapa saya katakan bahwasanya keputusan ini tuh serampangan dan nggak mempertimbangkan analisis sosial, budaya, dan politik. Gini, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini nggak ada unsur rasis atau apa, tapi pasti ini sudah kita percaya dan kita ketahui sendiri gimana budaya di Kalimantan itu yang kita sudah pahami bahwasanya di Kalimantan itu belum memiliki keterbukaan global, keterbukaan kontemporer seperti di Jawa gitu loh. Bukannya ini rasis ya, tapi ini kenyataan. Karena siklus masyarakat di sana itu masih tertutup. Masih terbiasa hidup di tengah hutan kayak gitu ya. Dimana ini mohon maaf ya, tingkat mistisnya di sana itu, kepercayaan terhadap mistis, tahayulnya, hal-hal yang berbau perdukunan itu masih tinggi gitu. Dan ini kita nggak bisa ngelak, itu kenyataannya. Dan ketika orang dengar kata Kalimantan itu udah menjadi hal biasa gitu. Ini saya mau nyinggung pernyataan DPR politisi Edi Mulyadi gitu. Edi Mulyadi pernyataannya yang akhir-akhir ini lagi kontroversi gitu ya, dimana dia nggak sepakat sama keputusan Jokowi yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sebenarnya secara pendapat dia itu untuk menolak itu sebenarnya tindakan yang tepat. Tetapi statement secara redaksi bahasanya itu memang salah. Kita akui aja salah. Kenapa? Karena terlalu kasar, terlalu menyinggung ya, dimana Edi Mulyadi bilang bahwasanya Kalimantan Timur itu adalah sebagai tempat pembuangan anak jin gitu ya. Nah, ya memang secara redaksi itu terlalu kasar ya gitu ya, terlalu kasar kayak gitu. Tapi sebenarnya secara substansi kita mau bilang gini loh, Kalimantan itu masih memiliki sebuah culture yang dia tuh tertutup, masih banyak nilai-nilai budaya yang masih nilai-nilai budaya yang animisme, dinamismenya itu masih tinggi gitu. Nilai-nilai kayak mistisnya, perdukunannya tuh di sana masih tinggi. Nah, terus apa ini kaitannya sama analisis politik dan sosialnya nggak tepat itu? Gini maksud saya, ketika ibu kota atau kota pemerintahan ya, kota pemerintahan di sini yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan tata kelola negara, ya kan, ditempatkan di suatu tempat yang masih memiliki culture animisme, dinamisme yang tinggi, kita pasti ke depan tata kelolanya itu dalam memutuskan segala keputusan politik gitu, itu nggak didasarkan dengan logika, nggak didasarkan dengan sesuatu hal yang realistis, yang ilmiah. Tetapi ditakutkannya gitu ya, ketika ibu kota pemerintahan ditempatkan di sebuah kota masyarakat yang identik di situ tuh mistis gitu ya, yang masih animisme, dinamisme, ditakutkannya segala keputusan nanti atau tren politik itu akan mengarah ke hal-hal yang non logis gitu. Dan kita tahu sendiri yang ketika politik diarahkan seperti itu, bagaimana akan nanti
kekacauannya di negeri ini gitu loh. Karena politik itu nggak lepas dari bagaimana tata kelola negara, keputusan yang berhubungan dengan banyak orang, seluruh orang yang ada di negeri ini gitu. Ketika nanti culture politik yang dibangun itu akan ke arah-arah yang non logis, ini akan jadi apa gitu. Nah, ini menurut saya pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi keputusan yang serampangan itu di sini. Karena akan membangun sebuah culture politik yang tendensinya itu akan mengarah menghilangkan sisi logis gitu. Karena mau nggak mau ya, apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat itu nggak segampang itu untuk diubah gitu. Misal kata gini, misal kata Aceh dengan terkenal dengan sisi syariatnya yang keras gitu misalnya ya. Terus tiba-tiba dia diubah, dia datang dengan misalnya, misal kata nih dijadikan kota ibu kota atau kota bisnis dan sebagainya. Pasti di situ nanti culture yang dibangun pun juga akan ke arah syariat yang keras. Begitupun ketika ini ibu kota negara ini dipindahkan ke Kalimantan, yang dimana masyarakatnya itu identik dengan sisi mistis gitu, animisme, dinamisme, ya pasti itu akan mempengaruhi juga kedatangan sebuah ini tadi ibu kota tadi gitu loh. Dan itu akan membangun sebuah culture politik yang gak sehat, yang gak logis. Karena membuat sebuah peraturan-peraturan negara itu menyangkut banyak orang, menyangkut kebutuhan banyak orang, menyangkut kemaslahatan banyak orang. Dan kalau sampai ini nanti dilatar belakangi dengan culture yang gak logis, ini akan rusak. Nah, itu. Terus selanjutnya analisis yang kurang tepat lagi, kenapa memindah ke Kalimantan Timur itu menjadi serampangan juga adalah dalam segi sosial. Kenapa saya mengatakan segi sosial gitu ya? Masyarakat Kalimantan Timur itu masih sangat kental dengan sisi budaya yang saya katakan tadi ya kan. Animisme dinamismenya masih tertutup, dimana kebiasaan masyarakatnya itu masih hidup di tengah yang mana apa ya, terbiasa di lingkungan hutan gitu, bukan di lingkungan misal kata kayak di Jawa ini kan di lingkungan yang kita sudah terbuka dengan teknologi global dan sebagainya kan ya. Nah, maksud saya gini, culture shock, kalau di psikologi itu ada yang namanya culture shock. Culture shock di sini adalah dimana seorang individu ataupun kelompok dia mengalami kaget terhadap kultur baru, budaya baru. Yang saya maksud gini, ketika masyarakat di Kalimantan itu ya, mereka sudah terbiasa hidup dengan kehidupan yang tertutup, terus kehidupan yang apa ya, katakanlah kehidupan desa gitu ya, kehidupan yang belum terkontaminasi dengan kontemporer, dengan modernisasi, yang masih dengan budaya yang tinggi di lingkungan yang masih penerindang dengan hutan seperti itu. Terus tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba datanglah pemerintah yang ingin menjadikan itu sebagai kota pemerintahan atau ibu kota. Ini pasti akan mengusik masyarakat yang di situ gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang bakal berdampak negatif tuh nggak hanya ke ini ya, ke culture politiknya aja, ke pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan tren politik ke depannya aja, tapi dampak negatif ke masyarakatnya juga, karena mereka mau nggak mau nanti akan tergusur gitu, tergusur terhadap modernisasi, terhadap kontemporer ini gitu. Nah, apakah mereka sudah siap dengan perubahan? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kesiapan untuk berubah terhadap budaya baru, terhadap ini nggak gampang. Dan ketika
masyarakat itu yang sebelumnya dia hidup dengan tenang-tenang aja gitu ya di Kalimantan sana dengan kebiasaan culture yang dengan penuh dengan budaya dan lain sebagainya, terus tiba-tiba dia harus membuka diri gitu dengan kebiasaan baru, mau nggak mau kalau menjadi kota pemerintahan itu kan pasti harus terbuka dengan modernisasi, dengan globalisasi ya kan. Nah, ini kita harus pertanyakan dalam sisi sosial, sisi psikologisnya masyarakat Kalimantan. Gimana kalau mereka mengalami culture shock, kekagetan, ketidaksiapan terhadap perubahan. Nah, ini saya pikir bahwasanya pemerintah itu terlalu serampangan, belum membuat analisis yang mendalam terkait hal tersebut gitu. Oke, itu untuk dampak sosialnya, yaitu mengalami culture shock gitu ya. Terus berikutnya secara dampak, tadi ada dampak politik, dampak sosial. Terus yang pertama awal dulu adalah pernyataan pemimpin negara yang gak sinkron antara dulu dan sekarang. Nah, yang keempat ini adalah analisis terkait lingkungan hidup. Nah, ini banyak tokoh-tokoh maupun politisi lain ataupun maupun dari para pengamat lainnya yang mengkritisi kebijakan Jokowi untuk pindah ibu kota ini adalah salah satunya dampak lingkungan. Dampak lingkungan. Jadi gini, Kalimantan itu kan sebuah daerah yang itu belum terkontaminasi dengan globalisasi ya kan, dengan modernitas, dengan kontemporer dan sebagainya. Mana di sana itu hutan, masih hutan rimba. Nah, dalam analisis lingkungan hidup, hutan itu adalah paru-paru bumi. Paru-paru bumi yang penuh dengan tanaman ini pohon gitu ya, dimana fungsi dari sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon ini, dia bisa mengatasi terjadinya erosi, bisa mencegah terjadinya banjir dan lain sebagainya. Nah, ketika Kalimantan Timur ini nanti, yang dimana dia sebagai paru-paru bumi, dia sebagai pengontrol supaya menghindari terjadinya erosi, terus gejala-gejala alam karena tanaman-tanaman seperti pohon dan sebagainya itu banyak di sana, terus kemudian diganti dengan menjadi ibu kota gitu, kota pemerintahan, mau nggak mau gitu kan ya. Hutan rimba itu tadi pasti akan dibabas habis kan, pasti dibabas habis dan dijadikan sebuah kota yang di situ bakal banyak pencemaran baru. Pastinya di situ nanti akan ada pencemaran lingkungan ya kan, bakal ada kendaraan di mana nanti akan pencemaran udara dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini nanti tujuan untuk menangani banjir ini? Kalau saya katakan, perpindahan ke Kalimantan Timur ini bukan malah justru menangani atau mengurangi dampak gejala alam, tapi justru akan menambah. Justru hanya sebagai pelarian aja. Dimana di Jakarta yang banjir kayak gitu ya kan, dengan kepadatan penduduk dan sebagainya, karena nggak sanggup gitu ya jajaran dari pemerintahan Jokowi ini untuk menangani itu, pelariannya dia ke tempat yang belum terkontaminasi, yaitu di Kalimantan itu. Nah, ketika tempat yang belum terkontaminasi itu nanti dibabas habis dan terkontaminasi dengan modernitas, bagaimana itu? Bagaimana paru-paru bumi itu? Bagaimana peran-peran tumbuhan-tumbuhan gitu, pohon-pohon yang bisa secara analisis ilmu alam gitu ya, yang bisa
mengantisipasi terjadinya erosi, bencana dan sebagainya, peran-peran itu akan hilang habis gitu. Dan bukan malah menjadi sebuah solusi, tapi menambah masalah baru, yaitu mengkontaminasi tempat baru yang sebagai pelarian tadi. Dan ini sangat membahayakan pasti ke depan. Ini analisis secara lingkungan hidup. Berikutnya yang terakhir ini gongnya gitu ya. Banyak berseliweran isu di mana kebijakan Jokowi yang terburu-buru untuk memindahkan ibu kota ini ternyata ada tendensius di mana orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang bakal diuntungkan. Ada isu di mana itu beberapa orang yang bergelut di bidang kontraktor dan sebagainya, di bidang, dan itu cenderung golongan-golongan asing, Chinese gitu ya. Nah, kalau menurut saya isu ini ya, apalagi dikaitkan juga sama Ahok, ada isu juga yang membicarakan bahwasanya ini adalah untuk keuntungan itu gitu. Menurut saya ada sisi logisnya. Sisi logisnya seperti ini. Ini analisis netral saya kayak gini. Pertama, Ahok dulu awal-awal dia akan naik ke Jakarta, itu kan teman seperjuangannya kan dengan Jokowi ya kan. Tapi karena sebuah kendala teknis gitu, dimana Ahok itu dia harus tereliminasi dulu dalam perjalanan politiknya. Pasti kan ketika satu teman perjuangannya dia naik dulu dan yang satu belum naik, sebelum dia naik dulu itu kan pasti ada janji-janji politik. Karena di politik itu nggak semuanya gratis gitu. Ada janji-janji hutang budi gitu yang belum terselesaikan oleh Jokowi ya. Dan mau gak mau dari hal itu, hutang budi itu akan dibawa sepanjang perjalanan kepemerintahannya. Nah, makanya kenapa dalam daftar yang dipanggil sama Jokowi, salah satu daftar yang akan menjadi penanggung jawab pemerintahan Kota Baru itu, yang calon yang paling kuat itu adalah Ahok gitu. Ini hal yang logis sih kalau saya mengatakan bahwasanya tendensi Jokowi memindah ibu kota itu ya bagi-bagi kursi gitu. Ada sisi dimana hutang budi dalam politik itu tadi, karena melihat dari sejarahnya gitu ya, sejarah perjalanan perkawanannya dari titik nolnya itu gak jauh dari jejak perjalanan itu gitu loh. Apalagi ditambah beberapa data di mana beberapa jajaran Ahok yang dia punya perusahaan yang bergerak di bidang itu gitu, di bidang kontraktor itu, dan dia mendapatkan keuntungan dan sebagainya gitu. Nah, ini sangat logis banget sih kalau dikaitkan dengan kronologi di mana awal mula perjalanan persahabatan seorang di dunia politik, yang dulunya dia berangkat bareng terus yang satunya dia harus tereliminasi dulu. Pas itu jejak hutang budi itu nggak akan lepas gitu. Dan kalau menurut analisis yang bisa kita baca gitu, sebenarnya pemindahan ibu kota baru ini nih benar-benar cuman serampangan banget dan gak urgent, dan hanya tendensi untuk keuntungan segelintir orang aja gitu. Ya lebih kasarnya mau gak mau harus dibilang sebagai hutang budi politik lah kayak gitu ya. Terus selain itu juga kita kaitkan sekarang dengan kondisi COVID ya. Itu analisis yang tadi kan cenderung general ya kan, kaitannya nggak lagi kondisi COVID. Sekarang apalagi di kondisi seperti kayak gini,
Di mana urgennya gitu loh pindah ibu kota baru, yang harusnya dananya itu bisa dialokasikan untuk penanganan COVID ini lebih besar daripada misalnya kayak tes swab, tes rapid harus bayar, dan nggak semua masyarakat Indonesia itu kalangan menengah ke atas. Yang kalangan menengah di bawah aja masih banyak yang kesulitan makanannya, masih banyak gitu. Daripada uangnya buat perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan, akan lebih baik dialokasikan untuk misalnya menggratiskan tes swab, kayak tes rapid dan lain sebagainya gitu loh. Ya mungkin ada alasan yang politikus yang frekuensi dengan dia, alasannya pemerintah juga mengatasi ini COVID dan lain sebagainya, contohnya misalnya vaksinnya digratiskan dan sebagainya. Tapi kan gak cukup hanya di sisi itu aja kan, sisi-sisi lainnya yang masih perlu ditangani kan banyak, apalagi akhir-akhir ini ada masuk varian Omikron, ya kan. Urgensinya terus gimana dipindahin ibu kota ke Kalimantan? Terus lagi gitu, masyarakat yang berbagai profesi banyak terdampak gitu pandemi ini, apalagi yang dia pekerjaannya konvensional.